Abuya Mudawali adalah sosok ulama asal Aceh yang tak asing lagi di kalangan intelektual dan ulama Nusantara. Jasanya yang tidak tanggung-tanggung tersemat untuk negeri ini. Bernama lengkap Muhammad Wali bin Muhammad Salim bin Malin Palito, lahir pada tahun 1917 di Blangporoh, Labuhan Haji, Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh memanggilnya dengan sapaan takdim Abuya Mudawali atau Syekh Haji Tengku Muhammad Wali Al-Khalidi. Syekh Mudawali mendirikan pesantren Darussalam di Labuhan Haji, Aceh Selatan, di mana pesantren tersebut telah mengkaderkan ratusan ulama yang berkiprah dalam mengayomi kebutuhan masyarakat. Banyak ulama dan ilmuwan Islam lahir dari rahim pesantren tersebut dengan meninggalkan banyak murid yang meneruskan estafet perjuangan mereka. Murid-muridnya tak hanya ada di Aceh, tetapi juga di Nusantara. Sebut saja Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Kampari, Syekh Marhaban Krungkale, Abu Kumala, dan masih banyak lagi ulama lainnya yang menimba ilmu dari beliau. Abuya Mudawali termasuk dalam kelompok ulama yang menolak DITII dan upaya pemberontakan lainnya. Maka dari itu, tak heran bila Abuya Mudawali dikenang sebagai ulama yang nasionalis. Pada masa penjajahan Jepang, terdapat dua kubu ulama di Aceh, yaitu Pusa dan Perti. Pusa adalah singkatan dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh yang dipimpin oleh Tengku Daud Bere. Pada umumnya, ulama yang tergabung di dalam Pusa disebut dengan golongan muda, sementara ulama yang tergabung dalam Perti disebut dengan golongan tua. Abuya Mudawali sendiri tergabung dalam Perti dan dia dengan beberapa ulama lain turut menyerukan jihad fi sabilillah dalam menghadapi penjajah. Adapun beberapa ulama yang menolak DITII antara lain adalah Tengku Haji Hasan Krungkale, Tengku Abdus Salam Muraksa, dan Tengku Saleh Mesijid Raya. Pada tanggal 14 Oktober 1957, Abuya Mudawali diundang oleh Presiden pertama RI, Soekarno, ke Istana Negara. Abuya Mudawali dan Abu Krungkale diundang bersama 500 ulama lainnya dari seluruh Indonesia untuk membicarakan status negara Indonesia dan presidennya dalam tinjauan agama Islam, apakah sah atau tidak. Setiba Abuya di Jakarta, beliau bertemu dengan tokoh-tokoh ulama dari daerah lain, di antaranya adalah dari Sumatera, dari Pulau Jawa, dan daerah lain di seluruh Indonesia. Dalam pertemuan dengan Soekarno, setiap ulama dari berbagai perwakilan menyampaikan sikap dan pandangan mereka. Abuya Mudawali dan Abu Krungkale menilai pemerintahan RI dan Presiden Soekarno sah untuk disebut sebagai pemerintah atau ulil amri menurut Islam, walau secara daruri bi asyaukah. Pertemuan itu akhirnya menyimpulkan kesepakatan ulama sesuai dengan apa yang diutarakan oleh ulama Aceh. Pertama, kemerdekaan RI adalah sah. Kedua, Presiden RI Soekarno adalah presiden sah dalam posisi ulil amri ad-daruri bisyaukah. Walaupun secara keilmuan, Abuya Mudawali telah diakui oleh masyarakat dan para ulama besar, tetapi itu tidak dapat menenangkan hatinya, sehingga akhirnya dia mengambil langkah untuk memasuki jalan tasawuf melalui tarekat Naqsabandiyah pada Syekh Haji Abdul Ghani Al-Kampari di Batu Basurek Kampar, Sumatera Barat, sehingga ia diangkat menjadi mursyid tarekat tersebut. Pada tahun 1939, ia mengakhiri perjalanannya dan kembali ke Aceh Selatan. Setelah kepulangan ke kampung halaman,
Abuya mulai merintis sebuah daya yang diberi nama Daya Darussalam. Daya Darussalam adalah salah satu laboratorium Abuya Mudawali untuk memformulasikan ulang sistem pendidikan pesantren di Aceh pada masa itu. Di daya inilah pertama sekali diperkenalkan dua sistem, yaitu sistem daya tradisional, sementara sistem kedua yang diterapkan di daya ini adalah sistem madrasah. Daya Darussalam menjadi tempat ia menjalin hubungan dengan masyarakat, terutama untuk mengajar di bidang pendidikan agama Islam. Di daya ini pula, pada setiap Ramadan, mulai 10 hari sebelum Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, selalu diadakan suluk untuk murid-murid yang telah tergabung ke dalam tarekat Naqsabandiyah. Suasana pada bulan Ramadan di sini dipenuhi oleh jamaah-jamaah yang datang dari berbagai daerah melakukan aktivitas suluk hingga menjelang Idul Fitri. Abuya Mudawali wafat pada tanggal 20 Maret 1961 atau bertepatan dengan 11 Syawal 1381 Hijriah. Abuya Mudawali disalatkan dan dimakamkan di Daya Darussalam Blangporo, Labuan Haji. Sepeninggalan beliau, kepemimpinan pesantren Darussalam dilanjutkan oleh putra-putra beliau secara bergantian, antara lain adalah Syekh Muhibbuddin Wali, Syekh Jamaluddin Wali, Syekh Mawardi Wali, Syekh Nasir Wali, Syekh Ruslan Wali, dan putra-putra beliau lainnya. Hal ini karena hampir semua putra beliau menjadi ulama-ulama terkemuka di Aceh. Beliau bukan hanya berhasil dalam mendidik murid-muridnya, tetapi juga berhasil mendidik putra-putranya menjadi ulama yang gigih, mempertahankan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Keberhasilan beliau dapat dilihat dengan jelas di mana sekarang ini hampir semua pesantren tradisional di Aceh mempunyai silsilah keilmuan dengan beliau. Di antara beberapa kitab karangan Abuya Mudawali Al-Khalidi adalah Al-Fatwa, berisi kumpulan fatwa beliau mengenai berbagai macam permasalahan agama. Tanwirul Anwar, berisi persoalan akidah. Risalah Adab Zikir, Permata Intan, dan Kitab Intan Permata, risalah singkat berisi masalah tauhid. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda punya pandangan lain tentang video ini, silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan berlangganan, like dan bagikan video ini.